Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazal Maruf dengan NIM 101092400016. Saya di sini ingin menjelaskan atau menyebarkan materi tugas 3 minggu ketiga, tetapi di sini PPT-nya yang ini. Nah, di sini itu judulnya ini 3 alat ukur analisis atau yang ini. Nah, 3 alat ukur analog plus voltmeter DC plus ampere DC. Ya, itu PPT yang ini akan saya jelaskan pada kali ini. Oke, bener kan yang ini? Oke, Oke, saya mulai. Alat ukur analog arus arah. Wah, di sini ada pokok pembahasannya itu ada 3. Yang pertama alat ukur analog, voltmeter DC, dan ampermeter DC. Alat ukur analog itu ada moving coil, moving iron, electrode dynamometer, induction, elektrostatik. Nah, sini masuk ke moving coil 1/6. Paling banyak digunakan untuk voltmeter, amperemeter, dan ohmmeter. Biasanya untuk alat ukur DC dipakai detektor arus berupa kumparan putar yang sering disebut dengan galvanometer. Nah, di sini moving coil juga konstruksi dan cara kerja kumparan putar. Terdiri dari magnet permanen, kumparan yang dapat berputar dan jarum sebagai penunjuk. PMMC atau permanen magnet moving coil mechanics. Cara kerjanya itu satu, bila arus melewati kumparan akan timbul torsi elektromagnet, yaitu kumparan berputar. Yang kedua, torsi ini diimbangi oleh torsi yang dihasilkan oleh restoring spring. Spring. Yang ketiga, kesetimbangan torsi yaitu bisa jadi sudut kumparan terus menjadi jarum penunjuk terus menjadi skala. Nah, untuk persamaan torsi itu adalah T sama dengan B kali A kali I kali N. Untuk T adalah torsi, B rapat flux di udara, A adalah luas efektif kumparan, dan N jumlah lilitan kumparan, I adalah arus dalam kumparan putar. Ini adalah rumusnya, T sama dengan N kali B kali I kali R per T kali I. Yuk. Ini adalah contoh gambarnya di sini. Di saya tuh nggak bisa lengkap ya. Nah, di sini nih. Contoh gambarnya, moving coilnya. Dan ini juga contoh gambar jarum penunjuk. Yang ini contoh alat ukur jenis penunjuk dengan cahaya. Nah, sifat dinamik moving coil itu pertama ada kecepatan tangga, peredaman, overshoot. Untuk faktor yang mempengaruhi gerakan kumparan putar, momen inersia kumparan putar terhadap sumbu J, terus torsi lawan oleh restoring spring, terus konstanta redaman. Untuk PMMC gerak D. Arsonval yaitu yang pertama daya rendah 25, eh, bentar ini saya lupa gambarnya. Oh, mikrowatt 25 mikrowatt sampai 200 mikrowatt. Jika masukkan arus bolak-balik itu menunjuk nilai rata-rata terus tidak bisa langsung untuk arus bolak-balik. Lanjut. Nah, di sini masuk ke moving iron. Ini contoh gambar moving iron. Nah, moving iron itu yang pertama cara tolak menolak.
Pasang mesin lunak ditempatkan di dalam kumparan yang tetap, salah satunya tidak bergerak, sedangkan yang lainnya bebas bergerak melalui suatu sumbu atau bila arus I yang akan diukur dialirkan melalui kumparan yang tetap atau diam, maka kumparan tersebut akan menghasilkan medan magnet yang berbanding lurus dengan besar arus dan mempunyai arah sejajar dengan sumbu pergerakan. Kedua besi baik yang bergerak maupun yang tetap dimagnetisir dan besarnya berbanding lurus dengan arus I dengan arah magnetisasi sama sehingga akan terdapat kutub-kutub yang sama yaitu kutub-kutub utara dan selatan yang saling berdekatan. Akibatnya akan terjadi tolak-menolak dengan daya yang berbanding lurus dengan kuadrat dari arus dan memberikan pergerakan rotasi pada sumbunya sehingga akan menghasilkan momen gerak. Nah, yang kedua ada kombinasi antara atraksi dan tolak menolak. Dua pasang kepingan-kepingan besi yang terdiri dari kepingan yang diam dan bergerak. Bila sudut putar dan sumbu putarnya adalah kecil, maka susunan ini akan bekerja seperti cara tolak menolak. Tapi bila sudut putarnya menjadi lebih besar, maka masing-masing besi akan bekerja secara berbeda. Gaya tarik menarik akan mulai berpengaruh yang disebabkan oleh adanya kutub-kutub yang berlawanan arah. Sehingga terjadinya pengukuran dari gaya tolak menolak yang disebabkan oleh adanya kutub-kutub yang bersamaan. Nah, masuk ke elektrodinamometer. Ini adalah contoh gambarnya dinamometer. Elektrodinamometer. Yang pertama, alat ukur jenis ini biasanya digunakan untuk voltmeter dan amperemeter. Di samping itu, dengan modifikasi maka alat ukur ini dapat juga digunakan untuk mengukur daya var, varmeter, terus faktor diameter, dan frekuensi meter. Torsi penyimpangan berbanding langsung dengan konstanta-konstanta kumparan seperti A dan N, serta kuat medan B dan arus I. Pada ukur ini, yang menyebabkan torsi penyimpangan adalah kuadrat arus sesaat atau I kuadrat, dan terbaca pada skala adalah nilai RMS atau nilai efektif. Untuk rumusnya adalah ini, I sama dengan akar 1/T sigma T0 I kuadrat DT sama dengan akar rata-rata I kuadrat. Alat ukur dia elektrodinamis dipergunakan untuk arus bolak-balik maupun searah dengan presisi yang baik. Akan tetapi alat ini dal, alat ini dalam pemakaian dayanya tinggi jika dibandingkan dengan tipe thermocouple dan besi putar yang memiliki kemampuan presisi yang juga tinggi. Sehingga alat ini sekarang lebih jarang digunakan. Penggunaannya yang masih ada yaitu sebagai alat ukur daya atau bisa disebut pengukuran watt. Termasuk induksi, jika suatu konduktor ditempatkan dalam medan magnet dari arus bolak-balik, maka arus-arus putar akan dibangkitkan di dalam konduktor tersebut. Medan-medan magnet dari arus putar ini dan arus bolak-balik yang menyebabkannya akan memberikan interaksi yang mengakibatkan momen gerak pada konduktor. Nah, masuk ke elektrostatis. Sebagai alat ukur volt untuk arus bolak-balik maupun searah khususnya untuk alat ukur pada tegangan tinggi. Bila suatu tegangan V akan diukur ditempatkan antara elektroda yang tetap dan elektroda yang bergerak dari alat ukur ini, maka elektroda yang bergerak akan mendapat suatu momen yang berbanding lurus atau gaya berbanding lurus terhadap V2 tergantung dari keadaannya. Dalam kedua keadaan tersebut, maka arah gaya merupakan atraksi yang menuju kepada bertambahnya kapasitas dari kondensator yang dibuat oleh kedua elektroda. Elektroda pada alat ukur dibuat sedemikian rupa sehingga skala yang dihasilkan akan menjadi hampir-hampir rata. Nah, masuk ke voltmeter DC. Penggunaan kumparan putar. Alat ukur kumparan putar pada dasarnya adalah alat pengukur arus. Karena alat-alat putarnya tidak terlalu berat, dengan demikian maka kawat-kawat pengantar dari kumparan tidak bisa terlalu tebal. Terus arus yang dapat dialirkan melalui kumparan putar dibatasi di bawah 30 mA. Terus dengan demikian pula maka hanya untuk yang lebih kecil dari kira-kira 30 mA, arus yang akan diukur akan mungkin dialirkan secara langsung pada kumparan putar. Terkadang hanya beberapa mikroampere, terus perlu komponen tambahan untuk mengukur skala yang lebih besar. Nah, di sini parameter DC. Konstruksi parameter DC terdiri dari tiga. Yang pertama tahanan penggali atau multimeter, RS tahanan dalam galvano, RG atau arus masukan galvano, IG. Ini contohnya nih. Nah, multiplexer
Flare tahan itu tahanan untuk mengubah gerakan di arsan valve menjadi voltmeter arah arus. Tunjukkan bahwa ada L dan C di kumparan tetapi karena DC frekuensi sama dengan nol maka L dan C akan diabaikan. Nah, batas ukur. Untuk rumus batas ukur itu ada Vmax sama dengan IM kali RS plus RG. Untuk atasnya itu adalah Vmax kurang IM RG per IM sama dengan Vmax per IM min RG. Untuk IM itu harus defleksi dari alat ukur, RM adalah RG atau sama dengan tekanan dalam gumpalan putar. Untuk RS ada tekanan pengali dan V ada tegangan. Batas ukur itu ada contohnya yaitu bila suatu tahanan yang punya harga 37. Ini contoh soal. Enggak sih, ini masih contoh batas ukurnya. Bila suatu tahanan yang punya harga 37,5 kilo ohm dihubungkan secara seri dengan suatu kumparan putar mempunyai harga skala maksimal 4 MA dan tahanan dalam besar 3 ohm, maka dengan RM sebesar 3 ohm dalam RS itu adalah sama dengan 37,5 K ohm. Untuk V-nya itu sama dengan 3 plus 37,5 dikali 0,004 itu sama dengan 150 V. Jadi suatu alat pengukur volt dari tipe kumparan putar dengan skala maksimal 150 V telah diperoleh. Nah, di sini ada batas ukur ganda. Voltmeter dengan batas ukur ganda. Ini contoh rangkaiannya. Ini contoh rangkaian batas ukur ganda sederhana. Di sini batas ukur ganda universal. Nah, voltmeter DC. Sensitivitas voltmeter. Ini ada rumusnya. Rumusnya sensitivitas voltmeter. S sama dengan 1 ohm per 1 per 1 dikali ohm per V. Nilai ohm per volt atau volt rating, nilai perbandingan R total itu RG plus RS terhadap Vmax. Efek pembebanan. Pemasangan voltmeter secara paralel akan membuat voltmeter seperti sun akan terjadi drop tegangan. Untuk mengatasinya, voltmeter harus mempunyai nilai ohm per volt yang sangat tinggi. Efek pembebanan. Nah, ini ada contoh soalnya. Dua voltmeter digunakan untuk mengukur rangkaian di samping dengan sensitivitas 1000 ohm per V dan 20.000 ohm per V. Nah, untuk yang ditanya itu adalah berapa pembacaan masing-masing, dan B, kesalahan tiap pembacaan dalam persen THD nilai sebenarnya. Oke, kita jawab. Tegangan sebenarnya pada tahanan 50 kilo ohm adalah 50 kilo ohm per 150 kilo ohm kali 150 V sama dengan 50 V. Nah, untuk yang soal yang jawaban A, parameter satu sama dalam atau S sama dengan 1000 ohm per V memiliki tekanan 50 V sekali 1000 ohm V sama dengan 50 kilo ohm pada rangkuman 50 V. Menghubungkan parameter antara tahanan 50 kilo ohm menyebabkan pertambahan tahanan paralel ekuivalen menjadi 25 kilo ohm dan tahanan total rangkaian menjadi 125 kilo ohm. Beda potensial pada gabungan voltmeter tahanan 50 kilo ohm menghasilkan penunjukan voltmeter sebagai V1 sama dengan 25 kilo ohm per 125 kilo ohm kali 150 V. Itu sama dengan 30 V. Nah, untuk voltmeter yang kedua, S sama dengan 20 kilo ohm per V memiliki tahanan 50 V kali 20 kilo ohm per V sama dengan 1 mega ohm. Pada rangkuman 50 V, bila voltmeter ini dihubungkan dengan tahanan 50 kilo ohm, tahanan ekuivalen paralel adalah 47,6 kilo ohm. Gabungan ini menghasilkan penunjukan tegangan pada voltmeter sebesar V2 sama dengan 47,6 kilo ohm per 147,6 kilo ohm kali 150 V sama dengan 48,36 V. Nah, untuk soalan B, kesalahan pembacaan parameter satu adalah persenan kesalahan itu sama dengan tegangan sebenarnya dikurang tegangan yang akan diukur per tegangan sebenarnya dikali 100%. Yaitu 50 dikurang 30 V per 50 V dikali 100% sama dengan 40%. Kesalahan pembacaan parameter kedua itu persenan kesalahan 50 dikurang 48,36 V per 50 V kali 100% sama dengan 3,28%. Dari perhitungan menunjukkan bahwa parameter dengan sensitivitas yang lebih tinggi memberikan hasil yang lebih terpercaya, yang paling terpercaya.
Cara pengoperasian voltmeter, periksalah polaritas yang benar. Polaritas yang salah atau terbalik menyebabkan voltmeter penyimpang ke arah berlawanan dan ini dapat merusak jarum. Hubungkan voltmeter paralel terhadap rangkaian atau komponen yang akan diukur tegangannya. Bila menggunakan voltmeter rangkuman ganda, gunakan selalu rangkuman tertinggi dan kemudian turunkan sampai diperoleh pembacaan naik yang baik. Selalu hati-hati terhadap efek pembebanan. Efek ini dapat diperkecil dengan menggunakan rangkuman setinggi mungkin dan sensitivitas paling tinggi. Ketetapan pengukuran berkurang bila penunjukan berada pada skala yang lebih rendah. Nah, masuk ke ampere, ampere meter DC. Itu konstruksi ampere meter DC terdiri dari 4. Tahanan stan, tahanan dalam galvano, arus masuk galvano, dan arus masuk ke ARS. Tahanan stan itu tahanan ya untuk membagi arus yang masuk ke galvanometer. Itu batas ukur ampere meter. Visan sama dengan V alat ukur. IS, ISRS sama dengan IG, RG, dan RS sama dengan IM kali RM per IS. Untuk IS-nya itu 1 I per dikurang IM. Dapat dituliskan RS sama dengan IM kali RM per I kurang IM. Ampere meter diisi. Ampere meter dengan batas ukur ganda. Ini contoh rangkaian batas ukur ganda sederhana dan ini batas ukur universal atau Airtron. Nah, perbandingan dua jenis ampere meter. Yang pertama, batas ukur ganda sederhana. Ada kemungkinan arus masuk galvano tanpa melisan untuk mengatasinya switch arus yang bertipe make before break. Batas ukur ganda Aitron itu mencegah kemungkinan arus masuk tanpa lewat san tahanan total lebih tinggi. Nah, cara pengoperasian ampermeter, jangan sekali-kali menghubungkan ampermeter ke sumber tegangan karena tahanannya yang rendah maka akan menggunakan arus yang tinggi sehingga bisa merusak alat tersebut. Sebuah ampermeter harus selalu dihubungkan seri terhadap beban yang mampu membatasi arus. Periksa polaritas yang tepat. Polaritas yang terbalik menyebabkan defleksi yang berlawanan yang dapat merusak jarum penunjuk. Bila menggunakan alat ukur rangkuman ganda, mula-mula gunakan rangkuman yang tertinggi. Kemudian turunkan sampai diperoleh defleksi yang sesungguhnya untuk memperbesar ketelitian pengukuran gunakan rangkuman yang menghasilkan pembacaan terdekat ke skala penuh. Terus mungkin segitu aja dari saya untuk tugas minggu ketiga, tapi PPT-nya yang 3 bukan yang tiga. Mungkin jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Mungkin dan sekian juga dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.